Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume kelima chapter pertama. Di chapter ini bakal dibahas tentang pertarungan Toya melawan Frase di hutan pedalaman. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, Toya dan juga yang lainnya saat ini sedang duduk bersantai di ruang santai sambil meminum segelas teh. Dan juga, Toya telah memberikan sebuah cincin pertunangan kepada Lucia. Karena hanya Lucia sendiri yang belum dia berikan cincin pertunangan. Dan saat Lucia menerima cincin pertunangan itu, dia pun akhirnya menjadi sangat bahagia. Karena dengan ini, akhirnya Lucia telah sah menjadi tunangan dari Toya. Tetapi tiba-tiba, saat mereka semua sedang bersantai, datanglah seorang tamu yang ingin bertemu dengan Toya. Dan ternyata orang itu adalah Lin. Dan setelah itu, Lin pun kemudian langsung memberitahu Toya sesuatu. Lin bilang kepada Toya bahwa dia telah mendapatkan sebuah informasi. Dan informasi itu mengatakan jika frase yang lainnya telah muncul di suatu tempat. Dan frase itu telah muncul di dalam hutan lautan pohon. Dan tempat itu ditinggali oleh sebuah suku pedalaman. Dan suku itu telah mengirimkan permintaan bantuan kepada kerajaan Mismide. Karena hutan lautan pohon langsung berbatasan dengan kerajaan Mismide dan juga kerajaan Sandora. Dan Lin juga memberitahu Toya bahwa frase itu saat ini sudah menyebabkan banyak kekacauan di dalam hutan lautan pohon. Bahkan informasi itu mengatakan jika sudah banyak korban jiwa yang jatuh akibat serangan dari frase itu. Toya yang mendengar itu, dia pun lalu berpikir. Toya berpikir, apakah frase yang ini akan lebih kuat dari frase sebelumnya? Dan jika frase ini lebih kuat, maka sihir Apports miliknya tidak akan ada gunanya. Tetapi di sini, Toya juga ingin mencoba sihir Gravity miliknya untuk mengalahkan frase ini. Dan Toya sangat yakin jika sihir Gravity miliknya akan bisa mengalahkan frase yang lebih kuat. Setelah itu, Toya pun akhirnya membuat keputusan. Dan Toya memutuskan untuk segera pergi menuju ke hutan lautan pohon untuk mengalahkan frase ini. Dan Toya juga memberitahu semua orang, jika mereka beruntung, maka mereka pasti akan bisa bertemu dengan Ende. Dan Ende pasti memiliki banyak informasi tentang Raja Frase yang sebelumnya dia katakan. Lalu setelah itu, mereka semua pun langsung berangkat menuju ke lautan pohon, menaiki Babylon Taman. Dan setelah mereka sampai di sana, Cheska pun lalu memberitahu Toya. Cheska bilang kepada Toya bahwa tepat di bawah mereka saat ini ada sebuah monster frase yang sedang mengamuk. Dan frase itu memiliki bentuk seperti laba-laba dan memiliki 8 kaki. Bahkan monster itu juga telah banyak melukai orang-orang yang tinggal di sana. Dan Toya yang melihat itu, dia pun akhirnya mengetahui bahwa ukuran dari frase kali ini hampir sama dengan frase yang sebelumnya. Tetapi frase kali ini terlihat lebih kuat. Tetapi untungnya, frase yang kali ini tidak bisa terbang. Dan Toya sangat bersyukur dengan hal ini. Karena menurut Toya,
kemampuan frase yang paling menyebalkan adalah kemampuan terbang milik mereka. Karena Toya akan sulit melawan musuh yang bisa terbang. Setelah itu, Toya pun akhirnya memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Dan Toya pun langsung memberitahu semua orang untuk bersiap-siap, karena mereka akan mulai melawan frase. Lalu setelah itu, Toya dan juga yang lainnya pun langsung turun ke bawah untuk melawan frase. Dan saat Toya sampai di bawah, Toya pun lalu melihat beberapa pasukan dari suku pedalaman. Dan pasukan itu telah mencoba untuk bertarung melawan frase dengan menggunakan beberapa senjata dan juga sihir. Tetapi Toya melihat bahwa semua serangan dari mereka tidak berpengaruh sama sekali kepada frase. Dan malahan serangan sihir dari mereka langsung diserap oleh frase itu. Dan hal itu membuat frase menjadi lebih kuat. Dan Toya yang mengetahui hal ini, dia pun menjadi sangat kesal karena dia tahu bahwa kemampuan ini sangatlah merepotkan. Dan ini bukanlah pertama kalinya Toya melawan musuh yang memiliki kemampuan penyerapan sihir. Dan setiap Toya melawan mereka, Toya selalu terdesak dan kesusahan. Dan Toya sangat tahu bahwa kemampuan ini sangatlah tidak adil. Karena frase akan menjadi semakin kuat jika dia semakin banyak menyerap energi sihir dari lawannya. Sedangkan lawannya akan semakin kelelahan karena kehabisan energi sihir. Dan Toya pernah mengalami hal ini saat dia melawan Jenderal Bazor sebelumnya. Lalu setelah itu, Toya pun lalu melihat ada seseorang dari suku pedalaman. Dan orang itu mulai berteriak dan memberikan perintah kepada semua orang dengan menggunakan bahasa yang aneh. Dan Toya tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh wanita itu. Dan ternyata teriakan dari wanita itu telah memancing kemarahan dari frase. Dan frase pun dengan cepat langsung mengangkat satu kakinya. Dan dia bersiap untuk menebas wanita itu. Tetapi Toya yang melihat hal itu, dia pun tidak tinggal diam. Lalu Toya pun dengan cepat langsung melesat ke arah wanita itu menggunakan sihir Axel miliknya. Dan Toya pun dengan cepat langsung mengeluarkan pedang Brunhild miliknya dan langsung menangkis serangan kaki dari frase itu. Lalu setelah itu, Toya pun langsung membawa gadis itu untuk mundur. Dan setelah Toya berhasil menyelamatkan gadis itu pun langsung bilang kepada Toya dengan bahasa yang aneh. Tapi sayangnya Toya tidak mengerti apa yang dia katakan. Dan Toya langsung mengabaikannya. Setelah itu, Toya pun langsung memberikan perintah kepada semua orang untuk mulai bertarung melawan frase. Dan Toya langsung meminta Linze dan juga Lin untuk membuat sebuah balok es di atas kepala frase itu. Dan tidak lama, akhirnya muncullah sebuah balok es yang sangat besar, tepat di atas frase itu. Dan Toya dengan cepat langsung menggunakan sihir gravity miliknya untuk membuat balok es itu menjadi berat dan menimpa frase itu. Dan alasan kenapa Toya tidak langsung menyentuh frase itu dengan gravity miliknya adalah karena jika Toya menyentuhnya secara langsung, maka sihir gravity miliknya akan langsung diserap oleh frase itu. Jadi Toya akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk menggunakan perantara suatu benda untuk menimpa frase itu. Dan itulah alasan kenapa Toya meminta Linze dan juga Lin untuk membuat sebuah balok es yang sangat besar dan langsung diarahkan ke atas frase itu. Karena Toya ingin menimpa frase itu dengan balok es yang sudah diberatkan menggunakan sihir gravity miliknya. Dan setelah frase itu ditimpa menggunakan balok es tersebut, kaki-kaki dari frase pun mulai patah satu persatu. Dan itu membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dan Toya yang mengetahui itu, dia pun tidak tinggal diam. Dan Toya pun
langsung memanfaatkan momen itu untuk menyerang frase. Setelah itu, Toya langsung mengeluarkan pedangnya dan menusuk kepala frase itu, karena inti dari frase itu ada di kepalanya. Tetapi ternyata saat Toya menusukkan pedangnya ke kepala frase itu, ternyata serangan itu tidak cukup kuat. Bahkan serangan itu tidak bisa menembus kepala frase. Dan Toya yang mengetahui hal itu, dia pun tidak menyerah. Dan Toya pun langsung menggunakan sihir gravity miliknya untuk menambah berat serangan dari pedangnya. Dan setelah Toya menambah berat dari serangan pedangnya, akhirnya pedang Toya berhasil menembus kepala frase dan langsung menghancurkan inti sihirnya. Dan dalam sekejap, frase pun langsung hancur seketika. Dan setelah Toya mengalahkan frase itu, dia pun lalu melihat bahwa gadis dari suku pedalaman itu menatapnya dengan tatapannya sangat takjub. Tetapi sayangnya, gadis itu menggunakan bahasa yang sangat aneh dan Toya tidak mengerti. Dan setelah itu, Toya pun langsung menyembuhkan semua orang yang terluka dengan sihirnya. Sedangkan Lin, dia lalu mengambil pecahan material dari tubuh frase yang sudah hancur. Tetapi saat Lin membenturkannya, material itu malah langsung hancur. Dan Toya yang melihat itu, dia pun lalu berpikir, kenapa tubuh frase yang masih hidup bisa menjadi sangat keras, sedangkan saat mereka sudah mati, tubuh frase menjadi lebih rapuh. Setelah itu, Toya pun langsung menyuruh Lin untuk menyalurkan sihirnya ke dalam material pecahan dari frase itu. Dan ternyata benar saja, saat Lin menyalurkan sihirnya, material itu pun menjadi sangat kuat. Dan Toya yang mengetahui hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat senang. Karena Toya tahu bahwa dengan material dari frase ini, maka dia bisa membuat senjata dan juga armor yang sangat kuat. Lalu Toya pun langsung menyimpan semua material ini ke dalam ruang penyimpanan sihir miliknya. Dan setelah itu, gadis dari suku pedalaman itu langsung melihat ke arah Toya. Dan dia mulai berbicara dengan bahasa yang aneh. Tetapi untungnya, Lin bisa mengerti bahasa yang digunakan oleh mereka. Dan Lin bilang kepada Toya bahwa gadis itu berterima kasih kepada Toya karena Toya sudah menyembuhkan teman-temannya. Dan gadis itu juga bilang bahwa namanya adalah Pam. Lalu setelah itu, Toya pun lalu melihat keadaan di sekitarnya. Dan dia tidak melihat Ende dimanapun. Dan Toya beranggapan bahwa Ende tidak akan datang. Bahkan Toya juga melihat bahwa frase ini telah menimbulkan banyak kerusakan dan juga korban jiwa yang sangat banyak. Dan saat Toya melihat banyak yang mati, dia pun menjadi sangat kasihan. Lalu Toya berpikir bahwa sihirnya hanya bisa menyembuhkan orang, tapi tidak bisa menghidupkan orang mati. Tetapi Lin lalu memberitahu Toya bahwa di dunia ini ada sebuah sihir yang bisa menghidupkan orang mati. Dan sihir yang digunakan adalah sihir tertinggi dari sihir cahaya. Tetapi resiko dari sihir itu sangatlah tinggi, karena orang yang menggunakan sihir itu bisa saja mati. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan Toya pun akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan hal itu, karena resikonya terlalu besar. Setelah itu, Lin pun langsung memberitahu Toya sesuatu. Lin bilang kepada Toya bahwa suku di pedalaman ini adalah suku Rauli. Dan mereka ini adalah sebuah suku yang semuanya terdiri dari perempuan. Dan saat para wanita dari suku ini masuk ke masa suburnya, maka mereka akan menculik para laki-laki. Dan mereka akan menggunakan laki-laki itu untuk menghasilkan keturunan. Dan jika anaknya perempuan, maka anak perempuan itu akan dibesarkan di suku ini.
sedangkan ayahnya akan dibunuh atau dibuang. Tetapi jika anaknya laki-laki, maka anak dan juga ayahnya akan dibuang. Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sedikit ketakutan. Karena Toya tahu bahwa Pam telah memperhatikan dirinya. Dan Toya sangat khawatir jika dia akan diculik. Dan tiba-tiba, Pam malah langsung melompat ke arah Toya dan menggigit leher Toya sampai berdarah. Toya yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat bingung. Kenapa Pam melakukan hal itu? Tetapi Lin lalu memberitahu Toya bahwa kemungkinan itu adalah tandanya jika Pam menyukai Toya. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat cemas dan suasananya menjadi sangat aneh. Lalu Toya pun dengan cepat langsung memutuskan untuk segera pulang menggunakan gate miliknya. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.